Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita masuk ke hari Minggu biasa ke-22. Sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengisahkan tentang penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang diterima dari pihak tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik bahwa ada suatu pergulatan yang dihadapi oleh Tuhan sendiri dalam menghadapi penderitaan itu. Lantas, dari berbagai bentuk penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, apakah ada hubungannya dengan penderitaan yang kita alami, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Saudara-saudari yang terkasih, jelas hal ini memiliki hubungan yang erat. Tuhan Yesus mengajak kita agar tidak lari dari realitas atau kenyataan hidup. Tuhan sendirilah yang menjadi teladan kita umat beriman dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, realitas atau kenyataan hidup yang sedang terjadi saat ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bertahan hidup dan belajar menerima penderitaan itu sebagai instrumen atau alat dalam memelihara iman agar tetap tumbuh dalam situasi apapun. Tuhan tidak ingin melihat dan mendengar kita hanya berkeluh kesah. Ia menghendaki agar kita mau berusaha dan bangkit dari setiap persoalan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menasihati para jemaat agar mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sebab itulah inti dari ibadat yang sejati itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama juga mengisahkan tentang penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Jadi, tampak bahwa ada benang merah yang menyatukan ketiga sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini, yakni penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin dalam keseharian hidup kita, Anda dan saya, kita semua kerap mengeluh dengan adanya penderitaan itu atau persoalan yang menimpa kita. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa ada orang yang lebih menderita daripada kita? Pernahkah kita sadar bahwa ada saudara-saudari yang sepanjang hidupnya mengalami penderitaan? Mengapa kita sering mengeluh, bahkan kita membutuhkan Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya? Kita tidak akan pernah mengutuki Tuhan apabila kita melihat penderitaan itu bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai jalan pemurnian iman kita akan Tuhan Yesus. Sebab ada saudara-saudari kita yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai keluarga, sahabat, kenalan, dan siapa-siapa di dunia ini. Toh mereka masih bisa bertahan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada kebahagiaan, sukacita,
dan damai sejahtera yang datang tanpa melalui penderitaan. Apabila kita mempunyai harapan dalam menjalani hidup ini, kita tak akan pernah menyerah, mengarungi samudera kehidupan, dan terus berlayar menuju harapan yakni kebahagiaan. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah membuktikan kepada kita bahwa melalui jalan penderitaan kita bisa sampai pada kebahagiaan. Melalui salib dan kematian kita sampai kepada kebangkitan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini menguatkan iman kita akan Tuhan, secara khusus di masa sulit sekarang ini, di masa-masa di mana kita menghadapi tantangan hidup kita yang terberat sekalipun. Semoga kita tetap berpegang teguh pada sabda Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, tempat kita menimba kekuatan. Tuhan memberkati kita. Apapun yang terjadi, ku terima sebagai